Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada tulah keempat, Allah melakukan sesuatu yang sangat menentukan. Ia bukan hanya menghukum Mesir, tetapi membedakan dengan jelas antara Mesir dan Israel. Untuk pertama kalinya, wilayah Goshen, tempat umat Allah tinggal, tidak tersentuh tulah. Disinilah pembebasan mulai terlihat, bukan hanya sebagai kuasa, tetapi sebagai relasi perjanjian. Allah menyuruh Musa menemui Fir'aun pagi-pagi. Ini menunjukkan kesungguhan dan keteraturan tindakan Allah. Pembebasan bukan reaksi emosional, melainkan tindakan yang terencana dan berdaulat. Allah memberi kesempatan terakhir untuk mendengar firman-Nya, namun juga menegaskan bahwa waktu kesabaran tidak tanpa batas. Tulah lalat membawa kekacauan, bau, dan kerusakan. Lalat menyentuh rumah, ladang, dan kenyamanan hidup. Berhala-berhala Mesir yang menjanjikan ketertiban dan kemakmuran terbukti tidak mampu melindungi. Allah sedang menyingkapkan bahwa ketertiban tanpa ketaatan kepadanya akan berakhir pada kekacauan. Allah menyatakan dengan tegas, Goshen tidak mengalami tulah. Ini bukan karena Israel lebih kuat atau lebih layak, melainkan karena Allah setia pada perjanjiannya. Pemisahan ini menegaskan identitas umat Allah. Mereka milik Tuhan, dipelihara di tengah dunia yang dihakimi. Fir'aun menawarkan kompromi. Beribadahlah di negeri ini, lalu jangan pergi terlalu jauh. Ini strategi klasik, ketaatan setengah hati. Allah menolak ibadah yang dikendalikan oleh dunia. Ibadah sejati menuntut ketaatan penuh, bukan negosiasi. Fir'aun kembali berjanji dan kembali mengeraskan hati setelah tulah diangkat. Ini menyingkapkan pola berbahaya. Kelegaan tanpa pertobatan melahirkan pengulangan dosa. Allah mengangkat tulah karena belas kasihan, tetapi Fir'aun menyalahgunakan belas kasihan itu. Peristiwa ini menunjuk kepada Kristus. Goshen dilindungi, umat Allah dilindungi di dalam Kristus. Mesir dihakimi, dosa dihakimi di salib. Pemisahan wilayah, pemisahan rohani antara terang dan gelap. Di dalam Kristus, Allah membedakan umatnya bukan berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan iman kepada anaknya. Renungan ini mengajarkan bahwa Allah berdaulat membedakan umatnya. Pemeliharaan Allah bersumber dari perjanjian. Ibadah sejati tidak dapat dikompromikan. Kelegaan tanpa pertobatan tidak menghasilkan perubahan. Kristus adalah dasar pemisahan dan perlindungan sejati. Jika hari ini dunia menawarkan ibadah yang dikompromikan, iman yang aman, nyaman, dan tidak radikal, ingatlah, Allah memanggil kita untuk ketaatan penuh. Dengan tulah lalat, Allah menegaskan satu kebenaran besar. Ia bukan hanya Allah yang berkuasa, Ia adalah Allah yang mengenal dan memelihara umat-Nya. Di tengah dunia yang diguncang, umat Allah dipanggil hidup berbeda, bukan karena kehebatan sendiri,
melainkan karena kasih setia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang setia, terima kasih karena Engkau membedakan dan memelihara umat-Mu. Tolong kami menolak ibadah yang setengah-setengah dan hidup dalam ketaatan yang utuh kepadamu. Lindungilah hati kami dari kompromi dan teguhkan iman kami di dalam Yesus Kristus yang telah memisahkan kami bagi Allah. Amin.